Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Buat kalian yang saat ini sedang mengikuti lomba ilmiah seperti poster ilmiah, literatur review, esai ilmiah, karya tulis ilmiah, dan lomba ilmiah lainnya, dan sekarang kalian sedang masuk babak final dan membutuhkan untuk presentasi karya kalian, mungkin video kali ini bisa bermanfaat. Jika kalian tertarik untuk mengetahui secara garis besar komponen-komponen apa saja yang biasanya ada pada file PPT, kalian bisa lanjut tonton video ini. Terima kasih. Nah, jadi pada slide pertama, sebenarnya ini optional ya, kalian bisa memasukkannya atau tidak. Jadi kalau misalnya tuh ini bisa kalian cantumkan judul kalian. Nah, judul seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi, judul kalian tuh bisa kalian masukkan pada waktu awal, jadi untuk supaya jurinya tahu tentang ini, lalu ada nama kalian, atau kalian cantumkan setelah kalian menjelaskan latar belakang dulu, urgensi-urgensi masalah ada, baru kalian munculkan judulnya kalian, itu optional. Karena ini waktu itu lombanya, itu aturannya pada slide pertama harus ada judul dan nama, jadi waktu itu kami cantumkan ini. Tapi kami tidak mempercaya, jadi waktu itu kami langsung lanjut ke slide berikutnya, di mana itu adalah urgensi masalah latar belakangnya. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, ini saya optional juga. Kalian bisa masukkan sedikit dalam tanda kutip drama kecil-kecilan, mungkin hanya sekitar 20 detik gitu. Jadi lebih ke arah supaya kan pesertanya kadang kalau misalnya masuk final kan lumayan banyak ya, mungkin 10 orang. Dan misalnya kalian jadi peserta nomor 8 atau nomor akhir, kadang kan jurinya kan udah mulai jenuh ya. Jadi supaya putih attention untuk ke presentasi kalian, nah kan saya memasukkan sedikit drama. Ini ceritanya waktu itu karena ini bidangnya kedokteran, jadi drama antara pasien dan dokter. Dan waktu itu tuh kita menggunakan ya animasi dikit-dikit ya, tapi kalian bisa juga masukkan video dan sebagainya. Dan ini juga berkelompok ya, jadi bisa interaksi antara satu peserta dan peserta lain. Tapi ini optional, bisa kalian masukkan, bisa enggak. Nah, lanjut, setelah masukkan drama itu, masuk ke latar belakangnya, masuk ke urgensi masalahnya. Nah, waktu itu kami mengambilnya topik kanker pankreas. Jadi kita menunjukkan kanker pankreas itu apa gitu. Kanker pankreas itu dia angka survival itu rate-nya itu sangat rendah waktu 5 tahun, kemudian juga dia tuh data kematian tuh tinggi, jadi kayak bener-bener apa urgensi. Nah ini kan kematian kan kayak bener-bener urgent banget kan besar kan, kayak bener-bener warnanya kayak merah kan, jadi bener-bener kelihatan. Ada 460 ribu 3 kematian per tahun di dunia terkait dengan kanker pankreas itu sendiri. Nah, saya itu kan karena itu waktu temanya juga berkaitan dengan agromedis, jadi kami kaitkan dengan petani. Jadi menunjukkan penyebabnya karena pestisida. Jadi kan tempel-tempel itu biar sesuai juga dengan temanya. Nah, selain itu, jadi kan kami jadi masalahnya itu kanker pankreas. Ini urgensi yang lain. Jadi pada latar belakang tuh kan benar-benar menunjukkan kalau itu benar-benar urgent banget topik yang kalian pakai. Kalau ini karena ini tema kedokteran, jadi kayak tentang penyakit prognosisnya itu buruk, resiko kematian meningkat. Kemudian sebenarnya itu sudah ada terapi yang ada saat ini. Saya juga kan misalnya kemoterapi, radioterapi. Nah, tapi itu kayak mahal dan tidak efektif. Kemudian kekambuhan saya juga tinggi. Jadi kalian benar-benar tunjukkan penyakitnya susah dan tanda kutip ya sudah disembuhkan, kemudian udah ada pengobatan tapi juga nggak efektif dan mahal, sedangkan pasti tidak semua orang bisa mampu untuk menjangkaunya. Nah, kan tunjukkan sebenarnya tuh nggak ada terapi genome editing karena waktu itu kalau kalian mengambil tema genome editing dia itu menunjukkan genome editing yang lain. Genome editing kan banyak ya, ada ZFN, ada talent, nah itu tapi kedua-dua itu masih tidak efektif kayak gitu. Jadi kalian jelaskan benar urgensinya dari latar belakang kalian. Pokoknya kalian benar-benar tunjukkan ini loh bener-bener dibutuhkan banget, ini bener-bener urgent banget. Karena konsep penelitian itu kan berangkat dari satu masalah. Jadi kalian tuh harus benar-benar tahu ini benar-benar masalah atau enggak. Kalian harus benar jabarkan kepada audiensnya, pada jurinya, kalau ini tuh masalah yang besar tuh. Nah, di sini kalian kan satu topiknya kan mengambil topik terapinya menggunakan grading CRISPR-Cas9 kan tunjukkan keunggulan-keunggulan itu apa. Nah, setelah masuk ke latar belakangnya itu ada, nah itu baru kalian menjelaskan terkait dengan judulnya. Oleh karena itu, tim kami mengajukan judul potensi IgG nanopartikel dan kalsium fosfosilicate nanojacket pada akta DNA bla 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 bla. Jadi kan langsung kayak semangat menunjukkan. Jadi setelah latar belakang ujian suka menunjukkan judulnya apa. Kemudian kan juga bisa ketika kalian menjelaskan juga tuh bisa kayak
Jadi kami bertiga, saya, Inggil, dan Salsa mengajukan judul, jadi disebutkan namanya juga boleh. Jadi dia sebutkan nama itu bisa kalian di awal atau pada waktu di sini. Jadi terserah kalian, itu optional. Nah, selanjutnya setelah latar belakang itu tujuan. Nah, tujuan itu kan karena yang kita lakukan ini lebih karena kalian juga kasih merah-merah penting itu apa. Di sini kan inovasi itu untuk deteksi dini, non invasif sama terapi inovatif dari penyakit kalian kayak gitu. Jadi kalian berikan tanda merah-merah kayak gini gitu ya. Selanjutnya setelah itu kalian jelaskan metode kan setelah tujuan, metode kayak gitu. Sekarang metode kalian gunakan. Kalian pakai metode prosedur atur, Prisma, strategi review, meta analisis, kartu kalian yang gunakan ya. Selanjutnya terus ini karena ini penyakit ya, ini gunakan patogenes kan bisa gunakan pakai animasi kayak gini. Nah, animasinya tuh bisa kan nggak harus membuat, bisa download video di YouTube. Jadi kalau memudahkan sekarang masukkan di sini. Masukkan video di sini lebih memudahkan penjelasannya kayak gitu. Dan menarik. Ini kan karena presentasinya online ya. Kalau misalnya presentasinya kalian offline, kalian tuh bisa menggunakan peraga. Misalnya kalau misalnya quiz berkesan itu sedikit asing, jadi bisa menggunakan peraga kayak gabus-gabus kayak gitu. Terserah kalian. Kreatif kalian jadi udah dipahami. Nah, ini kan itu karena manajemen pasti kanker pankreas. Jadi ada diagnosis dan juga terapi. Yang pertama diagnosis dulu. Nah, diagnosisnya ini yang tadi pakai Aptamer. Nah, kan pertama jelaskan dulu ini tentang kalau bisa tuh kalian tuh kayak jelasin tuh pakai animasi-animasi kayak gitu, jadi sudah dipahami. Gitu. Jadi kan sambil ngomong sambil metek tuh. Oh ya, ini juga harus kayak itu ya. Jadi kan kalau misalnya lomba online, kemudian ke offline, itu harus tentukan siapa yang bagian metek-meteknya itu loh. Jadi ketika temennya yang lain ngomong, tektokannya itu harus pas tahu kalau saya berhenti ngomong gini, kamu langsung petek ya. Jadi kayak gini, jadi harus sering latihan kayak gitu. Nah, ini juga pakai animasi jadi supaya lebih mudah untuk dimengerti. Ini juga ini sama jadi ketika hasil pembahasannya. Karena ini kan kayak ini masih nah, ini hasil dari pembahasannya ya. Ini yang untuk diagnosisnya menggunakan Aptamer tadi. Nah, karena ada dua, karena kan diagnosis sudah. Lanjut ke terapinya. Nah, terapinya ini juga ini kan menjelaskan dulu. Jadi itu bisa kalian bagi ya. Bisa kalian langsung diagnosis terapi atau kalian diagnosis dulu hasil pembahasan terus baru terapi hasil pembahasan. Atau bisa juga hasil diagnosis dan terapi baru pembahasan diagnosis terapi. Serah kalian gitu. Seenak kalian gimana ini menggunakan CRISPR-Cas9. Nah, untuk melakukan knockout pada satu fasilitas frase dan itu. Nah, di sini terus kalian juga sama juga pakai animasi, misalkan bantu animasi untuk menjelaskan ya. Karena kan online, kalau online kan terbatas ya. Kan kalau online kan terlihat itu hanya wajah kalian, jadi kan nggak mungkin tangannya kan gerak kan. Jadi bisa bantu dengan menggunakan animasi itu. Nah, ini juga hasil dalam bahasanya nanti bisa kalian kalau misalnya hasil bisa kalian tentukan gambarnya, ini nama penulisnya, kemudian judulnya ini apa tentang ini, terus penjelasan singkatnya. Dan ini jangan konsepnya jangan terlalu banyak kata-kata ya, maksudnya ini kan PowerPoint bukan word point. Jadi kalau bisa itu kayak yang banyak ngomong gitu. Jadi gambarnya tuh banyak gambarnya tuh saya sedikit, tapi kalian yang menjelaskannya enak. Ini masih masuk ke hasil dan pembahasan. Oke, lanjut ini ke kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian kalian. Nah, satu ini kan kayak itu referensi yang kami gunakan, berikut poster email kami, terus pada akhirnya tuh kan kayak biar semangat gitu ya. Untuk menutupnya biar wah gitu. Saya contohnya, mari kita sukseskan Indonesia bebas kanker pankreas. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gitu. Jadi biar bentuknya enak. Oh ya, ini lanjut. Nah, ini kan lanjutnya kan kayak judul sama kalian biar jurinya notis saja. Nah, terus itu kan setelah biasanya presentasi kan tanya jawab ya. Nah, ini bisa kalau misalnya kalian sebelum kayak ikut lomba final kan pasti nebak-nebak kan kira-kira pertanyaan jurinya apa ya. Jadi kalian udah nyiapkan jawabannya. Nah, itu kalau misalnya ini sebenarnya optional juga. Jadi kalian bisa mempersiapkan gitu. Misalnya slide untuk jawabannya. Contohnya seperti apa kayak gini. Jadi kan kita waktu itu bagi jadi 3. Jadi pertanyaan terkait dengan kanker pankreas secara umum, pertanyaan terkait dengan diagnosisnya menggunakan Aptamer, ICG-NCS, dan CRISPR-Cas9. Jadi itu lebih ke arah untuk memudahkan gitu ya. Jadi saya juga tanya patogenesis molekuler kanker pankreas kayak gimana sih? Jadi kan tinggal metek aja. Nah, tinggal metek kan bisa langsung jelaskan gitu. Nah, bisa back. Kalau misalnya kalian patogenesis pestisida kayak gimana? Kalian tinggal bisa terus ini ada tombol
back-nya di sini. Jadi kalian nggak pakai atau mungkin pertanyaan saya terkait dengan Aptamer kayak gitu. Proses Aptamer di Indonesia itu seperti apa sih? Nanti kalian bisa menjelaskan kayak gitu gitu. Itu kalian tuh juga tuh kalau ngeliatnya, oh anak ini sudah itu ya menguasai banget ya, sampai itu bisa nebak pertanyaan apa, itu jawabannya udah disiapkan kayak gitu. Ini juga lebih mudah kan kalian, tapi ini juga tetap optional ya, kalian bisa masuk kayak ini atau mungkin kalau yang kalau merasa ribet kalau kayak gini-gini pakai jawaban kalian bisa ngafalin jawabannya juga nggak apa-apa. Dan menurutku yang paling penting, menurut aku pribadi, kalau misalnya jawab pertanyaan itu kalian tuh harus kompak gitu. Jadi jangan hanya satu anak aja yang menjawab, tapi juga saya bertim 3, tiga-tiga itu harus jawab semua. Kalau saya itu gantian, saya habis aku yang jawab, terus yang B yang jawab. B yang jawab, C yang jawab. Gitu. Karena itu juga memberikan lebih, oh berarti yang paham tuh semuanya paham ya, nggak cuma anak satu doang yang paham. Kayak gitu. Jadi itu juga bisa memperbagus nilai presentasi kalian. Ya, itu mungkin sedikit ilmu yang bisa aku bagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mengklik video ini. Bye-bye.